Halo semuanya, kita jumpa lagi bersama Sensasi Tren. Langsung saja saya akan menceritakan tentang seorang mahasiswi perguruan tinggi yang memperjuangkan hidupnya bersama teman kelasnya melawan penembak sekolah yang disiarkan secara langsung yang berjudul Run Hide Fight. Ada seorang ayah mempunyai seorang anak perempuan bernama Joe. Joe berumur 17 tahun, bersekolah di sebuah perguruan tinggi. Pada suatu hari, seorang ayah mengajari seorang anak putrinya Joe berburu rusa di sebuah hutan. Setelah mendapatkan satu ekor rusa, mereka bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Joe membersihkan diri untuk mandi. Ketika Joe sedang makan, seolah dia berbicara kepada ibunya yang sudah meninggal. Tiba-tiba ayahnya datang seakan Joe berbicara dengan dirinya sendiri. Ayahnya meminta agar Joe ikut untuk menemui seseorang. Tiba-tiba ada seorang laki-laki temannya menjemput Joe untuk berangkat ke kampus bersama. Joe berterima kasih kepada Lewis karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang sedang memanas dengan ayahnya. Secara dengan tiba-tiba di belakang mereka seperti ada yang sedang mengikutinya. Mereka adalah teman dan manusia paling brengsek di kampus, yaitu Rory Macun, Chas Hartin, dan AJ Tuners. Tak lama kemudian mobil pun berhenti. Joe seperti melihat mobil van putih milik temannya yang berhenti di sebuah lahan kosong. Lewis memberitahukan kepada Joe kalau itu adalah Chris Jelic, pemilik mobil dari Tristan Foy. Joe melihat ada yang aneh dengan Chris Jelic setelah meletakkan sebuah benda di permukaan tanah. Beberapa saat kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke kampus mereka. Setelah memasuki kampus, mereka memasuki ke ruangannya masing-masing. Mereka akan bertemu lagi setelah jam makan siang. Di sebuah ruangan laboratorium, setelah praktek fisika mungkin, Joe dipanggil oleh guru fisika, Nyai Crawford. Nyai Crawford mengatakan kepada Joe, meskipun Joe sudah melalui berbagai hal, Nyai Crawford tidak menginginkan Joe melupakan kelasnya ke depannya setelah lulus dan pindah dari kampusnya. Di tempat yang sama, seorang laki-laki gemuk yang jelek memasuki ruangan kampus, mendatangi bagian resepsionis seolah dia sedang bertanya. Tak lama kemudian, dia keluar sambil meletakkan sebuah tas di depan meja resepsionis itu. Bom mungkin. Di sisi lain, Joe menghampiri temannya Lewis untuk makan bersama di sebuah kantin. Lewis mencoba untuk mengambil hati Joe dengan diadakannya pesta perpisahan nanti. Karena terlalu dini, Joe pun belum siap untuk semuanya. Lewis pun mengungkit masalahnya dengan ibunya. Joe pergi meninggalkannya ke toilet. Di kantin Lewis berada, tiba-tiba ada sebuah mobil van putih menabrakkan mobilnya sampai masuk ke dalam kantin kampus. Seseorang keluar dari mobilnya sambil membawa senjata jenis AK-47 dan menembakkan ke seorang siswa kampus. Sementara Joe masih di dalam toilet. Di saat Joe hendak keluar dari toilet, tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke toilet dengan tembakan di perutnya. Karena pendarahan yang begitu hebat, wanita itu tak terselamatkan oleh Joe. Setelah Joe mengetahui semuanya, dia mencoba untuk lari naik dari atas toilet karena dirinya merasa terancam. Dan Joe masih diincar oleh seorang penembak kampus bernama Kip. Di saat Joe ingin menyelamatkan diri dari atas plafon, tiba-tiba dia terjatuh. Ketika salah satu penyandera kampus mencarinya, seorang guru keluar dari tempatnya agar Joe aman dari ancaman. Joe berhasil keluar dari kampus untuk mencari bantuan. Sementara di dalam kampus, siaran langsung pun dimulai. Siaran langsung tentang penembakan di kampus. Setelah seorang guru dosen mengetahui kejadian ini, memutuskan untuk lockdown di semua area di kampus ini. Baru diketahui bahwa kemacetan dan kebakaran di mana-mana adalah ulah mereka, tak lain adalah para penembak kampus. Di dalam kampus, Joe berusaha untuk mencari ponsel untuk meminta bantuan dari luar.
Joy juga bertemu lagi dengan arwah ibunya seolah mengobrol tentang ayah dan dirinya. Sementara di kantin kampus, Tristan masih menyandera semua siswa kampus. Ketika Joy sedang memberitahu kepada seorang dosen, tiba-tiba Joy diserang oleh penembak kampus. Di tempat yang sama, Tristan memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang dosen yang sangat cantik, yaitu Mr. Nunes bersama siswanya. Tristan hanya menginginkan semua siswanya dan Mr. Nunes untuk berkumpul di kantin. Di sisi lain, Joy sedang main petak umpet dengan salah satu anggota penyandera kampus. Tiba-tiba Joy menyerang kembali dan berhasil membunuh orang itu dengan tembakan di kepalanya. Sementara Tristan masih bernegosiasi dengan dosen cantik Mr. Nunes. Sementara Joy melucuti barang bawaan wanita yang baru saja dibunuhnya. Di tempat lain, seorang polisi menggedor rumah Nona Foy. Polisi ini disuruh atasannya untuk mencari pemilik rumah itu karena menelpon adanya ancaman bom. Sementara Joy kesakitan karena terluka pada kaki kanannya. Di tempat lain, sang ayah yang sedang memotong rusa tiba-tiba mendengar berita penembakan di kampus. Di kampus, ketika Chris Jalik mengetahui polisi sedang mempersenjatai diri untuk melawan, dia langsung menembaki polisi dengan brutal dan seorang polisi terluka. Di dalam kampus, Tristan mengumpulkan semua dosen dan siswanya, dan Joy memulai dengan run, hide, fight alias lari petak umpet. Di tempat lain, seorang ayah dari Joy mempersiapkan segalanya. Kembali ke kampus, Joy mulai main petak umpet dengan salah satu penyandera kampus. Dengan cara yang sudah direncanakan, Joy berhasil melumpuhkan orang itu. Setelah berhasil dilumpuhkan, Joy bercerita satu sama lain dengan Kip penyandera kampus itu. Ternyata Kip pernah dipermalukan oleh teman-temannya dan dia ingin balas dendam. Tiba-tiba ayah Joy datang ke kampus dan Joy bertemu dengan Nyai Crawford bersama beberapa siswanya. Joy membawa mereka keluar kampus dan Nyai Crawford ikut dengan Joe. Joe dan Nyai Crawford menemukan beberapa siswanya lagi untuk membawanya keluar, dan sang ayah berharap putrinya ikut menyelamatkan diri bersama temannya. Tiba-tiba HP Kip berbunyi. Tristan menelpon. Setelah mengetahui bahwa Joy akan merusak rencananya, membuat Tristan kesal. Apabila Joy tidak menyerahkan diri, Tristan mengancam akan membunuh siswa kampus setiap 5 menit. Joy pun segera pergi kepada Tristan. Sementara ayah Joy menyelinap di bawah truk yang akan masuk ke kampus. Sebelum menemui Tristan, Joy menemui Kip yang disandera oleh Joy. Dengan rencana Joy, Kip dibebaskan untuk membantu Joy, dan ayahnya pun berhasil memasuki kampus. Selama Joy menemui Tristan, sang ayah mempersiapkan peralatannya. Tristan mengatakan bahwa dia melakukan semua ini demi ketenaran dan mereka ingin terkenal di semua saluran TV dan media sosial. Selama percakapan, ayah Joy mencoba membidik penyandera. Secara tiba-tiba Kip datang dengan senjatanya. Setelah terjadi baku tembak antara Chris dengan Kip, kesempatan Joy dan Lewis untuk melarikan diri dari mereka, dan Kip pun tewas seketika tertembak oleh Chris. Selama Joy dan Lewis kabur, mereka diburu oleh Chris penyandera kampus. Joy diberitahu kepada Lewis bahwa mobil van putih dirancang untuk diledakannya di dalam kampus. Di sebuah ruangan laboratorium, Joy tertekan dan Chris mencoba untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Chris tertembak di kepalanya oleh sang ayah yang membidik dari luar kampus. Ketika Joy berbincang dengan Tristan lewat telepon, Tristan sambil merencanakan sesuatu dengan mobil vannya. Ternyata benar, isi dalam van itu adalah bom. Dan mobil itu berhasil dibawa keluar oleh Joy dan meledak di luar kampus. Di sisi lain, Tristan membunuh siswa kampus dengan meledakkan bom di lorong kampus. Di saat Joy menemui ayahnya di luar kampus, melihat Tristan berjalan menuju sungai. Joy mengikutinya dan membawa senjata milik ayahnya.
Secara diam-diam, Joey membidik Tristan dan menembakkannya tepat di dada Tristan. Joey pun meninggalkannya dan perlahan-lahan Tristan tewas di tempat. Oke, demikian cerita dari Run, Hide, Fight. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan tetap waspada, jangan lupa selalu jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di sensasi trans berikutnya. Sampai jumpa.